Channel Ski Season 2. Jadi di sini balik lagi sama aku kan Sabia dan host baru kita. Aku Naura Riru. Oke, jadi hari ini kita kedatangan siapa aja, Naura? Kita kedatangan 3 bintang tamu dari angkatan yang berbeda-beda. Kita mulai kenalan dari di samping aku dulu ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadlan Abdulasi Praja, biasa dipanggil Fadlan. Aku dari kelas 8 Ali bin Abi Tholib. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, nama aku Raditya Zaidan Ali Irsyad, bisa dipanggil Didit. Aku dari kelas 7 Abu Bakar. Hai semuanya, kenalin nama aku Aulia Nurul Fathah dari kelas 9 Usman bin Affan. Oke, jadi kita kedatangan Fadlan, Didit, sama Fatah. Jadi Fadlan ini dari angkatan kelas 8, Didit dari angkatan kelas 7, dan Fatah dari angkatan kelas 9. Ya, Yeay. Kali ini kan first ya di season 2. Kita bakal ngebahas apa nih? Jadi di episode pertama di Podolski Season 2 ini kita bakal ngebahas tentang yang kemarin baru kalian bikin itu ya, yaitu tata tertib sekolah. Jadi pertama-tama tuh aku mau nanya-nanya dulu deh. Kalian kan sekarang udah hadir di acara Podolski ini, gimana sih perasaannya diundang di acara ini? Oke, kalau aku sih yang pertama karena ini pertama kalinya kayak podcast kayak gini, yang pasti ada rasa grogi, ada rasa deg-degan juga, ada rasa senangnya juga. Kalau aku sih gugup karena baru pertama kali diajak ke sini ya. Ya, itulah. Aku juga sama perasaannya kayak mereka, karena ini pengalaman pertama aku juga. Aku grogi, aku deg-degan, aku gugup, tapi aku juga lumayan senang bisa diundang di sini. Oke. Masih sama ya, masih pada Kalian kan kemarin udah bikin kesepakatan buat tata tertib sekolah. Nah, sekarang gimana perasaan dan pendapat kalian karena udah merumuskan tata tertib sekolah yang baru? Boleh dari siapa dulu nih? Oke, jadi kalau aku sebenarnya aku sendiri biasa aja. Tapi karena aku cuma ikut setuju aja. Tapi aku emang setuju sama pendapat terakhir, sama kesepakatan terakhir di setiap peraturan, ya. Oke. Terus? Kalau aku sih sama aja ya, kayaknya mah kayak biasa aja gitu, karena mungkin di SD ada peraturan yang hampir sama gitu kayak di SMP HT gitu. Kalau Fadlan gimana? Ya, sama kayak mereka berdua juga, biasa aja. Tapi aku merasa ini tuh hal yang menarik karena nggak biasanya di sekolah-sekolah lain itu peraturan itu diatur sama siswa-siswanya sendiri. Ya, biasa aja tapi ada luar biasanya ya berarti ya. Jadi suatu pengalaman juga ya buat kalian. Jadi selanjutnya nih, dari sekian banyak tata tertib yang udah kalian rumusin, yang udah kalian susun, ada nggak sih yang kayak jadi perbincangan di publik atau jadi perdebatan atau kontroversi gitu? Boleh diceritain? Ada sih, kalau yang bikin heboh itu tentang HP, karena saat merumuskan tata tertibnya banyak banget pendapat tentang jam pengumpulan HP. Kayak misalnya ada yang berpendapat sebelum pembiasaan, ada juga yang berpendapat setelah pembiasaan. Kalau aku sih kayaknya yang mengharuskan membawa Quran setiap pembiasaan pagi. Soalnya mungkin ada sebagian yang bilang kayak gini mungkin ya ini mah. Jadi ada yang bilang mending gak usah bawa Quran lah, lagian juga nanti di sana cuma baca doa-doa pembiasaan pagi gitu, atau enggak, atau kayak bacaannya mungkin nanti ngikutin aja gitu. Kalau dari aku sendiri tentang UKS, karena aku sendiri aku sama teman-teman suka semacam nongkrong gitu lah di UKS. Tapi ya nongkrongnya kalau nggak ada pasien, tapi ada peraturan dari penanggung jawabnya sendiri yang bilang kalau UKS hanya boleh ditempati sama yang sakit. Jadi akhirnya kita harus minggat gitu. Aduh, minggat. Berarti pro kontra tadi itu udah ada keputusan akhirnya ya. Apa tuh jadi keputusan akhirnya? Kalau tentang HP, keputusan akhirnya itu dikumpulin setelah pembiasaan pagi dan tidak boleh dibawa saat pembiasaan dimulai. Kalau yang Didit gimana? Kalau aku mah kayaknya mah setuju aja kalau bawa Quran setiap pembiasaan pagi ya, karena kan Quran juga nanti buat dibaca gitu kan setelah atau sebelum doa pembiasaan pagi kayak gitu. Ya. Kalau yang aku ya akhirnya UKS itu cuma boleh ditempatin sama yang sakit doang. Kayak gitu, berarti udah ada keputusan Betul. akhirnya yang semoga menguntungkan juga untuk kita semua. Nah, aku ada pertanyaan tambahan nih. Di SMP Hikmat Ladan tuh ada
peraturan rambut nggak sih, dan gimana pendapat kalian tentang itu? Khususnya cowok kali ya. Ada sih peraturan rambut kayak misalnya gak boleh melebihi alis, gak boleh sampai menutupi telinga. Kalau pendapat aku sih itu setuju-setuju aja, karena kalau melebihi alis itu bisa mengganggu pelajaran. Kalau Ya, nggak sih ada kayak cowok peraturan yang nggak boleh mewarnai rambut kayak gitu, ada nggak ya? Ada sih peraturan yang gak boleh diwarnai rambut. Pendapat kalian pendapat gimana? kalian tentang peraturan itu, terutama yang cowok? Didit gimana nih? Mungkin ya setuju-setuju aja sih, karena ya bisa jadi mengganggu pelajaran gitu, atau rambutnya kena mata atau apa jadi mengganggu pelajaran gitu. Tuh. Jadi intinya buat kerapihan juga sih ya, sama untuk nggak mengganggu selama pembelajaran. Berarti kalian setuju ya dengan peraturan yang rambut? Ya benar, setuju. Nah, next. Namanya juga kan peraturan, tata tertib. Pasti ada dong yang melanggar atau melenceng. Jadi siapa ya nih yang berhak buat bertindak kalau ada yang melanggar peraturan itu? Kalau menurut aku sendiri, pertama dari teman-teman semua. Jadi kalau ada ya misalkan yang ngomong kasar, kita saling tegur aja. Terus yang kedua dari guru, ya guru yang paling bisa kasih sanksi gitu. Kalau aku juga kayaknya bakal guru aja yang bertindak tegas atau menegurnya. Soalnya ya emang kita mau ngapain, kan kita juga sebagai pelajar gitu kan, kita ngikutin aja ya. Kalau ada yang melanggar atau apa, kita itu aja apa mungkin kasih tahu atau beritahu gitu. Kita ingetin ya. Oke, sama sih aku juga kayak mereka berdua. Yang berhak bertindak itu yang pasti guru, MK ataupun itu kepala sekolah. Tapi kita juga sebagai siswa itu bisa menegur kalau teman kita sendiri melakukan kesalahan. Jadi intinya semuanya juga bertindak, tapi di ranahnya masing-masing. Betul ya, banget. temen ingatin temennya, soalnya mungkin dulu kitanya masih ada yang suka lupa-lupa kayak gitu. Terus Iya. kalau untuk guru lebih ke ngasih kebijakannya langsung ya. Oke. Ya betul. Pertanyaan terakhir nih, harapan teman-teman semua apa nih terhadap tata tertib yang kemarin udah dibikin itu? Oke, dengan adanya tata tertib di sekolah SMP Hikmat Teladan, semoga di sekolah ini bisa menjadi lebih nyaman, lebih aman, lebih tertib, dan juga terhindar dari hal-hal yang negatif. Amin, amin. Ya mungkin dengan adanya peraturan sekolah di sini, mungkin murid-murid jadi lebih baik gitu ke depannya. Amin, amin, amin. Harapan aku semoga kita semua, aku sama teman-teman semua bisa ikutin kesepakatan kita sendiri, dan kalau ada yang melanggar kita saling menegur aja ya. Kayak gitu. Jadi semoga harapan-harapannya terkabul semua. Semoga Amin. semoga tata tertibnya bisa ngebuat kita ke arah yang lebih baik lagi. Tuh. Amin. Oke, kayaknya segitu dulu podcast Gitu dulu ya. kita bareng Fadlan, Didit sama Fatha. Yang buat yang nonton jangan lupa di Like komen. dan share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, dukung terus YouTube SMP Hikmat Teladan. Nah, terakhir nih buat closing, kita ngomong Podolski bareng-bareng, Podolski Podcast Online Siswa Kita. 1, 2, 3. Podolski Podcast Online Siswa Kita. Dadah. Dadah semuanya. Ya, makasih ya udah nyempetin hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.